Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga hari ini sehat selalu. Ada yang merasa tidak bahagia hari ini? Bahagia. Nah, baik. Kalau begitu, saya ingin bertanya, siapa yang pernah me-WA atau menghubungi dosen dengan kata-kata P atau Bu atau Pak lagi di mana? Siapa yang pernah? Belum pernah? Ada yang sudah pernah? Kalau yang sudah pernah, nah nanti akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu materinya adalah ragam bahasa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita, yang pertama, teman-teman mahasiswa mampu memahami konsep ragam bahasa Indonesia serta mengidentifikasi dan menggunakan berbagai ragam bahasa sesuai dengan konteks komunikasi akademik, sosial, dan profesional. Nah, adapun sub C PMK dalam pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian ragam bahasa, mengidentifikasi faktor penyebab munculnya ragam bahasa, membedakan jenis-jenis ragam bahasa, kemudian menganalisis penggunaan ragam bahasa dalam berbagai situasi komunikasi, dan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang tepat dalam konteks akademik. Baik, sebelum itu saya ingin mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir? Yang pertama, Frisca Maherti Zahra ada? Hadir. Ade Kurnia, Nur Aulia Rahman. Baik. Nah, materi hari ini ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama apa? Menyimak. Kedua, membaca. Ketiga, menulis. Yang keempat, berbicara. Nah, saya ingin mereview kembali dari kelompok kiri tentang 4 keterampilan berbahasa, salah satunya. Baik, dari kelompok kiri siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan. 5 adalah suatu proses kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi dan menangkap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Ya, minggu lalu sudah kita bahas bahwa pengertian menyimak adalah menangkap informasi. Ada yang menyimak yang secara intensif ataupun menyimak sekilas lalu. Nah, selanjutnya dari sebelah kanan. Kalau menurut saya, Pak, berbicara itu adalah kemampuan dalam menyampaikan gagasan atau ide secara lisan. Ya, begitu ya teman-teman semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ragam bahasa yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan berbahasa, berbicara maupun menulis. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin meminta ada 2 teman-teman mahasiswa yang terpilih yang bersedia. Mahasiswa 1, mahasiswa 2. Ini adalah percakapan yang akan kalian peragakan. Bro, nanti malam futsal ya. Futsal ya. Yang kedua, siap, gas. Nah, baik. Saya minta 2 perwakilan dari kelompok sebelah kiri 1 orang cowok. Silakan, dan sebelah kanan 1 orang cowok maju untuk mempraktikkan dialog di depan. Bro, nanti malam futsal yuk. Siap, gas. Oke. Nah, lihat ya, tadi adalah ragam percakapan yang dilakukan antara 2 orang saling bersahabat. Nah, sekarang kita akan lihat percakapan apabila 2 orang saling bersahabat itu mengubah situasinya dalam konteks yang lebih resmi lagi. Sekarang kita ubah lagi situasinya, yaitu ke dosennya dengan kalimat, "Selamat pagi Pak, saya mohon izin, saya ingin berkonsultasi mengenai tugas."
Nah, kita lihat ya bagaimana dia mengucapkannya. Selamat pagi Pak, kami mohon izin ingin berkonsultasi mengenai tugas. Selamat pagi Pak, mohon izin saya ingin berkonsultasi mengenai tugas. Nah, teman-teman mahasiswa sudah terlihat tadi ya, ada dua situasi yang berbeda, percakapan yang berbeda. Yang pertama tentang futsal, bermain futsal, yang kedua minta izin dengan dosen. Kira-kira kedua perbedaan dialog itu atau situasi itu apa yang membedakannya? Yang pertama bentuknya lebih non-formal, yang kedua bentuknya lebih formal. Atau kalau di ragam bahasa disebut dengan situasinya berbeda. Kemudian karena situasi berbeda itu dipengaruhi karena lawan bicaranya juga berbeda. Nah, kira-kira apa pengertian ragam bahasa tersebut? Tadi sudah kita lihat adegan dari teman kita, maka pertanyaan pertama saya, apa ragam bahasa itu? Saya, Pak. Menurut saya ragam bahasa itu bentuk variasi bahasa yang dipakai sesuai kebutuhan komunikasi agar pesan dapat dipahami dengan tepat dan sesuai situasi. Saya, Pak. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang bentuknya berbeda-beda. Variasi ini muncul sesuai dengan konteks pemakaiannya seperti topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, serta latar belakang penutur. Nah, benar sekali yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama dari Villa tentang ragam bahasa, pengertiannya adalah bagaimana ragam bahasa itu berbeda antara situasinya, tujuannya, medianya, lawan bicaranya itu pasti berbeda. Belum lagi tentang ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis. Tentu tulisan skripsi dengan tulisan puisi atau fiksi itu pasti berbeda, ya. Kemudian bagaimana kita menulis surat, bagaimana kita menulis proposal itu juga berbeda. Bagaimana kita berbicara dengan teman, bagaimana kita berbicara dengan orang tua itu pasti berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tugas atau menganalisis percakapan tersebut, ragam bahasa itu. Saya akan membagi teman-teman menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama itu akan menganalisis chat WhatsApp di grup WhatsApp kelas. Yang kelompok kedua yaitu menganalisis tentang berita online. Kelompok ketiga yaitu menganalisis tentang artikel ilmiah. Kelompok keempat menganalisis tentang pidato. Kelompok kelima menganalisis tentang caption Instagram. Nah, apa yang dianalisis? Teman-teman melihat penggunaan ragam bahasanya. Apakah bahasanya baku? Sesuai tidak? Misalnya di grup WA mereka menggunakan ragam baku atau tidak baku. Kemudian kalau di pidato menggunakan ragam resmi atau santai. Kemudian kalau dia percakapan sehari-hari dia menggunakan ragam lisan sesuai tidak dengan situasi-situasi yang sedang dijalankan itu. Nah, sudah waktunya sudah habis untuk diskusi kelompok. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok pertama. Baik, saya perwakilan dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, yang menganalisis tentang grup WA, percakapannya itu tidak menggunakan bahasa baku. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menganalisis berita online. Kelompok kami mendapatkan berita online itu menggunakan bahasa baku. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 yang menganalisis tentang artikel ilmiah. Di dalam artikel ilmiah itu terdapat ragam bahasa baku. Saya perwakilan kelompok 4. Menurut kelompok kami menganalisis tentang pidato. Di dalam pidato menggunakan ragam bahasa resmi, kadang-kadang santai. Saya dari kelompok 5 menganalisis tentang caption Instagram, ditemukan ragam bahasa tidak resmi atau santai. Baik, ragam bahasa menunjukkan bangsa
kata pepatah dulu. Jadi cara bertutur itu merupakan cermin karakter berdasarkan pepatah-pepatah kita di Indonesia pada zaman dahulu. Bahwa memang benar bahasa itu menunjukkan siapa kita, identitas kita, karakter kita. Nah, kemudian analoginya sederhana, sama seperti pakaian, kita tidak memakai setelan olahraga untuk menghadiri kondangan resmi. Begitu juga bahasa. Salah satu penempatan ragam bahasa bisa memicu kebingungan. Kita mau menggunakan pada saat situasi apa. Kemudian bagaimana cara kita berbicara itu bersifat adaptif dan fleksibel terhadap situasi. Itulah yang disebut dengan ragam bahasa. Adapun faktor penyebab ragam bahasa, yang pertama ada faktor budaya. Kemudian ada faktor situasi dan faktor medium. Faktor budaya itu karena terdapat perbedaan daerah asal sehingga menciptakan dialek, aksen, logat khas yang memperkaya keberagaman bahasa kita. Sementara faktor situasi itu dipengaruhi oleh kondisi interaksi yang menentukan pilihan kata. Situasi berbicara di forum ilmiah tentu berbeda dengan berbicara di kedai kopi. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor medium atau medianya. Sifat sarananya, penyampaian, sarana penyampaiannya. Ada sarana lisan, ada sarana yang tulisan. Yang lisan itu sangat dinamis. Sementara yang tulisan itu menuntut presisi tinggi, menuntut struktur kalimat yang memang benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Nah, perbedaan mendasar kedua medium tadi, yang lisan maupun yang tulis, itu terdapat dua perbedaan komunikasinya. Kalau yang lisan itu dipengaruhi oleh intonasi, mimik, gestur, itu sangat terikat ruang dan waktu, namun mengalir secara spontan. Sementara yang ragam tulis itu memang benar-benar harus mandiri, presisi, dan mengikuti tata bahasa SPOK atau PUEBI karena ketiadaan ekspresi verbal yang membantunya. Sekarang kita melihat perbedaan ragam resmi versus ragam santai. Nah, di dalam ragam resmi atau ragam formal itu biasanya digunakan dalam birokrasi, kenegaraan, dan forum-forum ilmiah. Ciri-ciri utamanya adalah penggunaan kata baku secara konsisten. Kemudian struktur kalimatnya utuh. Itulah yang disebut dengan ragam formal atau situasi yang formal, yang resmi. Sementara ragam informal atau situasi yang informal, yang santai, itu berfungsi untuk keakraban sosial antar teman, antar keluarga, dan situasi-situasi non-formal lainnya di lingkungan masyarakat. Selain itu, ada juga yang disebut dengan dialek dan sosiolek. Nah, dialek ini merupakan logat khas daerah berdasarkan asal penutur. Misalnya, dialek Jakarta pasti akrab dengan kata-kata gue, lu, aku, kau kalau Jambi, awak misalnya. Medan, klean misalnya. Atau dialek Jawa yang sangat lembut, punten misalnya. Nah, itu adalah sebutan dari dialek. Ada yang namanya sosiolek. Sosiolek ini ragam bahasa yang didasari oleh status sosial. Nah, teman-teman semua, pertanyaan saya, kapan saatnya kita menggunakan ragam bahasa baku? Di mana saja? Yang pertama di skripsi, kemudian di makalah, kemudian di surat resmi, proposal, itu kita menggunakan ragam bahasa baku. Nah, pada saat menggunakan ragam bahasa tidak baku, di mana saja?
chat WA, story Instagram, caption Facebook, dan lain-lain yang sifatnya memang santai atau tidak resmi. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu terbagi menjadi beberapa ragamnya, situasinya. Berdasarkan situasinya berbeda, berdasarkan penuturannya berbeda, berdasarkan media yang disampaikan juga berbeda. Selanjutnya, teman-teman semua tadi sudah mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya, membuat tugas mandiri. Nah, untuk teman-teman silakan menganalisis berita online masing-masing. Satu orang menganalisis apa ragam bahasa yang digunakan, kemudian ciri-cirinya dan mengapa itu digunakan sebagai ragam bahasa tersebut. Jadi dianalisis dan minggu depan akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.